Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 25 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 74 dan ayat 75. Surat Al-Baqarah ayat 74 dan 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian hati-hati kalian mengeras setelah
peristiwa itu, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka di orang yang sudah meninggal dunia, sudah mati, kemudian dipukulkan anggota sapi kepada orang tersebut, lalu dengan izin Allah orang tersebut hidup kembali. Jadi mereka melihat peristiwa yang besar, namun mereka tidak mengambil pelajaran. Maka siapa yang tidak mengambil pelajaran dari peristiwa yang besar yang sedang terjadi, hatinya akan mengeras. Maka Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum." Kemudian setelah itu, setelah peristiwa itu, hati kalian menjadi keras. Fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Hati kalian seperti batu. Dijelaskan oleh para ulama, batu adalah perumpamaan yang menjelaskan sesuatu yang keras. Karena batu lebih keras daripada besi. Besi apabila dipanaskan meleleh. Namun tidak demikian dengan batu, tambah keras. Fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Ataukah hati kalian lebih keras daripada batu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya hati orang-orang tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya lebih buruk daripada batu. Batu lebih baik daripada hati-hati mereka. Maka lihatlah, Allah berfirman, "Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Dan sesungguhnya di antara batu-batu tersebut ada yang memancarkan air sungai darinya, batu keras. Tetapi ada yang memancarkan, jadi di tengah-tengah batu dialiri air sungai, masih ada manfaatnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antara batu-batu ada yang apabila terbelah memancarkan air darinya. Di mata air ada yang terdapat dari batu-batuan memancarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu-batu ada yang jatuh dari tempat yang atas, dari pegunungan, turun jatuh karena takut kepada Allah. Jadi batu mengambil pelajaran, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Kemudian ayat 75, Allah taala berfirman, afatatma'un, apakah kalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat, apakah kalian berharap an yu'minu lakum, apakah kalian berharap mereka, yaitu orang Yahudi atau Bani Israel, beriman kepada kalian, itu mau masuk ke dalam agama Islam, mau beriman kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, wa qad kana fariqun minhum, sedangkan sebagian kelompok dari mereka, yasma'una kalam Allah, mereka mendengar firman Allah, yaitu mendengarkan kitab Taurat, thumma yuharrifunahu, kemudian Taurat dirubah. Jadi mereka yakin, mereka faham apa yang ada di dalam Taurat. Namun ulama-ulama mereka, sebagian besar mereka, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Min ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita niat yang benar dan pemahaman yang benar memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum ay ishtaddat wa ghuludat." Artinya hati kalian keras dan membatu. Falam tu'athir fiha al-mau'idah. Nasihat tidak membekas bagi kalian. Itu nasihat itu ada dua. Nasihat langsung ketika dibacakan Al-Quran, demikian pula nasihat secara tidak langsung, tidak dibacakan Al-Quran tetapi melihat peristiwa-peristiwa yang besar yang sedang terjadi. Ini adalah nasihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti mau'idah." Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Maka para ulama sangat mengingkari orang yang tertawa-tertawa di dalam kuburan, seakan-akan tidak mengambil pelajaran bahwasannya dia suatu saat akan mendatangi kematian, malah tertawa. Maka lihatlah mayoritas kaum muslimin kebanyakan ketika mengantarkan jenazah di kuburan tertawa-tertawa. Dia tidak mengambil pelajaran. Dia tidak mengambil, sekarang Allah sedang memberi nasihat yang sangat besar. Kematian adalah nasihat. Maka orang yang tidak mengambil pelajaran dari mau'idah, hatinya akan mengeras. Min ba'di dzalik, ay min ba'di ma an'ama Allahu 'alaikum bin ni'amil 'azimah. Setelah Allah memberikan kenikmatan kepada kalian, nikmat yang sangat besar. Wa arakumul ayat, dan Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada kalian. Walam yakun yambagi an taksuwa qulubukum lianna ma syahadtum mimma yujibu riqqatal qalbi wangqiyadahu. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan tafsir ayat tersebut, tidak layak hati kalian mengeras setelah melihat ayat-ayat Allah, setelah memperlihatkan, mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kalian saksikan mengharuskan hati kalian itu tunduk, menjadikan hati kalian itu lunak. Demikian orang-orang yang beriman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, apabila mendengarkan nasihat, hati mereka lunak. Tsumma talinu qulubuhum wa juluduhum, tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Hati mereka lunak, kulit-kulit mereka lunak, bergetar, gemeter melihat peristiwa besar yang terjadi, tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma wasafa
Namun tidak demikian dengan Bani Israel. Mendapatkan nikmat dari Allah, hatinya semakin keras. Dibacakan Taurat, hatinya keras. La haula wala quwata illa billah. Diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, hatinya keras. Maka Allah berfirman, hati kalian itu seperti batu, atau bahkan lebih keras daripada batu. Thumma wasafa qaswataha bi annaha kal hijarah. Kemudian Allah mensifati kerasnya hati tersebut, yaitu hati orang-orang yang tidak membekas sebuah nasihat, tidak terpengaruh dengan peristiwa besar. Hati tersebut seperti batu. Allati hiya ashaddu qaswatan minal hadid. Karena batu itu lebih keras daripada besi. Li'annal hadida war-rasas idza udhiba finnar dzabah. Apabila karena besi dan timah apabila dipanaskan di api akan meleleh. Lain halnya dengan batu. Bi khilafil ahjar. Lain halnya dengan batu. Batu dipanaskan tidak meleleh. Maka para ulama menjelaskan perumpamaan suatu yang keras adalah batu. Karena batu lebih keras daripada apa? Besi. Besi meleleh apabila dipanaskan dengan api. Namun tidak demikian dengan batu. Wa qauluhu ashaddu qaswah. Dan firman Allah, atau lebih keras daripada batu. Ay annaha la taksuru an qasawatil ahjar wa laysat au bimakna bal. Bukan berarti, ini pendapatnya penulis Al-Imam rahimahullah, au di sini artinya atau, tetapi bukan berarti hatinya manusia lebih keras daripada batu. Namun disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, au di sini juga bermakna bal. Hati manusia yang keras bahkan lebih keras daripada apa? Batu. Adapun Syekh Sa'di, demikian pula Syekh Utsaimin berpendapat au di sini itu artinya atau. Tetapi hati tidak mungkin lebih keras daripada batu, atau di sini artinya serupa. Kerasnya batu sama dengan kerasnya hati. Namun Al-Imam Ibnu Katsir wallahu taala alam, au artinya bal. Ada ulama yang mengartikan au bimakna bal. Maka artinya hati kalian keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Karena batu masih ada manfaatnya. Karena batu ada manfaatnya. Jadi di antara batu ada yang mengalir air sungai di antara celah-celahnya. Dan di antara batu ada yang memancarkan sumber mata air darinya. Dan di antara batu ada yang jatuh tunduk takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, "Tsumma dzakara fadilatal ahjar ala qulubihim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan batu melebihi hati-hati mereka, yaitu hati orang-orang yang tidak tunduk dengan ayat-ayatnya, hati orang yang tidak mengambil pelajaran dengan peristiwa yang ada di sekitarnya. Faqala, Allah berfirman, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan di antara batu-batu ada yang darinya mengalir air sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu. Dan di antara batu-batu yang apabila terbelah memancarkan mata air, fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu ada yang turun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin
la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, gunung batu, la ra'aitahu khashi'an, engkau akan melihat apa? Batu atau gunung dari batu tersebut khashi'an, tunduk takut, mutasaddian, pecah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, mutasaddian min khasyatillah, takut karena Allah. Gunung yang begitu besar, gunung batu, pecah karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Namun hati manusia dikasih nasihat, dikasih ayat-ayat Allah, tidak membekas, maka itu lebih keras daripada batu. Fabihadihil umur fadalat qulubakum, maka dengan hal-hal ini yang telah disebutkan, batu lebih baik daripada hati-hati kalian, yaitu hati orang yang tidak mengambil manfaat ayat-ayat Allah dan tidak mengambil pelajaran dari peristiwa yang ada di sekitarnya. Tsumma tawa'adahum ta'ala asyaddal wa'id, kemudian Allah mengancam mereka dengan ancaman yang keras. Faqala, Allah berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan bukanlah Allah, tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Bal huwa alimun biha, bahkan Allah mengetahui semua perbuatan kalian. Hafidhun li saghiriha wa kabiriha, Allah menjaga dan mengawasi semua perbuatan kalian yang besar ataupun yang kecil. Wa sayujazikum ala dzalik, dan Allah akan membalas semua itu, atammal jaza wa aufa, dengan balasan yang sempurna, yaitu pada hari kiamat nanti. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwasannya ketika disebutkan riwayat-riwayat tentang Israiliyat, tidak dibolehkan meyakini kebenarannya. Beliau berkata, wa'lam anna katsiran minal mufassirin rahimahumullah, ketahuilah mayoritas para mufassir, para ulama ahli tafsir, semoga Allah merahmati mereka semuanya, qad ahtharu fi hashwi tafasirihim min qisasi Bani Israil, banyak menyebutkan di kitab tafsir-tafsir mereka kisah-kisah tentang Bani Israil. Wa nazzalu 'alaihal ayat al-Qur'aniyah, dan mereka mendudukkan kisah-kisah tersebut di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ja'aluha tafsiran li kitabillah, dan mereka menjadikan kisah-kisah tersebut tafsir Al-Qur'an. Muhtajjina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israil wala haraj. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan tentang aku walaupun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala haraj, ceritakan tentang Bani Israil, tidak mengapa. Walladhi ara, pendapat Syekh Sa'di rahimahullah, walladhi ara annahu wa in jaza naqlu ahadithihim, walaupun dibolehkan menceritakan kisah-kisah tentang mereka, ala wajhin takunu mufridatan ghaira maqrunah wala munazzilatan ala kitabillah. Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan, saya berpendapat tidak mengapa menceritakan tentang kisah Bani Israil, tapi disebutkan menyendiri, bukan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Fa innahu la yajuzu ja'luha tafsiran li kitabillah qat'an, tidak boleh menjadikan kisah-kisah Bani Israil tafsir Al-Quran. Idza lam tasih
idza lam tasihha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna martabataha, yang demikian itu karena kedudukan kisah-kisah Israiliyat, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, jangan percaya ahlul kitab, jangan mempercayai mereka dan jangan mendustakan mereka. Artinya masih tidak jelas, jangan dipercaya, jangan dibenarkan, dan jangan pula apa? Didustakan. Fa idza kanat martabatuha an takuna mashkukan fiha, apabila kedudukan kisah Israiliyat, kisah-kisah Bani Israil yang tidak ada dalilnya, itu masih diragukan. Wa kana minal ma'lum bid-darurah min dinil Islam annal Qur'ana yajibul imanu bihi wal qat'u bi alfadhihi wa ma'anihi. Dan telah diketahui dengan darurat di dalam agama ini, Al-Quran wajib diimani dan wajib diyakini lafaz-lafaznya dan maknanya. Fala yajuzu an tuj'ala tilkal qisasu al-manqulatu birriwayatil majhulah, maka tidak boleh menjadikan kisah-kisah Bani Israel yang diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang tidak jelas, allati yaghlibu 'ala dhann kadibuha, yang kemungkinan besar diriwayatkan dengan riwayat yang dusta, au kadibu aktsariha, atau mayoritasnya dusta. Tidak dibolehkan dijadikan ma'ani li kitabillah maqtu'an biha. Kisah-kisah Israiliyat tidak boleh dijadikan tafsir Al-Qur'an, tidak boleh dijadikan penjelas ayat-ayat Al-Qur'an. Wala yastaribu biha ahadun, dan tidak ada seorang pun yang meragukan hal ini. Walakin bisababil ghaflah an hada hasala ma hasala, akan tetapi karena kelalaian terjadi apa yang telah terjadi. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah yang memberi petunjuk. Kesimpulannya, mengkisahkan tentang kisah Bani Israel apabila ada dalil dari Al-Quran, apabila ada dalil dari hadis Nabi SAW yang sahih, boleh kita yakini kebenarannya. Namun apabila tidak ada dalilnya, hanya kisah saja Israiliyat, maka kita boleh menceritakan, namun tidak boleh meyakini apa? Kebenarannya, dan tidak boleh pula apa? Mendustakannya. Padahal menurut penulis, mayoritas kisah Israiliyat itu banyak dustanya. Kemudian yang terpenting, ini pelajaran bagi kita semuanya, tidak boleh menjadikan kisah Israiliyat sebagai apa? Tafsir Al-Quran. Jadi tidak boleh menjadikan kisah Israiliyat yang tidak ada dalilnya, tidak boleh dijadikan tafsir untuk menjelaskan makna Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ayat 75, penulis berkata, hada qat'un li atma'il mu'minin min imani ahlil kitab. Ayat ini memutus harapan orang yang beriman, memutus harapan kaum muslimin yang berharap imannya ahlul kitab, yang mereka berharap imannya Bani Israel. Para ulama menjelaskan ayat ini adalah ayat untuk menghibur, bukan ayat untuk mengatakan jangan berdakwah. Jelas ya? Ayat ini adalah ayat menghibur. Kalau mereka tidak beriman, jangan sedih hati, jangan kecil hati, karena mereka itu merubah Taurat. Mereka itu demikian kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya yang dijelaskan. Maka ayat ini bukan berarti kau usah didakwahi, dakwah terus, semakin semangat menyampaikan Al-Quran, menyampaikan As-Sunnah. Namun apabila ada yang menolak, jangan kecil hati. Demikian. Ai fala tatma'u fi imanihim, jangan
terlalu berharap iman mereka, wa akhlaquhum, sedangkan akhlak mereka, perangai mereka, la taqtadi at-tama'a fihim. Jadi akhlak mereka mengharuskan kalian tidak tamak dengan imannya mereka. Jadi orang itu kalau akhlaknya mulia, kita itu husnudzon. Harusnya husnudzon, semangat. Insyaallah orang ini akan diberi petunjuk oleh Allah, cepat atau lambat. Namun kalau orang itu akhlaknya buruk, jadi akhlak buruk itu menghalangi seseorang mendapatkan petunjuk. Demikian akhlaknya Bani Israel. Mayoritas mereka akhlaknya sangat buruk, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Fa innahum kanu yuharrifuna kalam Allah. Sesungguhnya mereka merubah firman Allah. Jadi kitab Taurat dirubah, Injil dirubah. Min ba'di ma aqalu wa alimu, setelah mereka faham, setelah mereka mengetahui. Kalau tidak faham, apa boleh buat. Tapi mereka benar-benar sadar, benar-benar memahami, namun mereka merubahnya. Fayadhauna lahu ma'aniya ma aradallah. Kemudian mereka meletakkan makna-makna yang diinginkan Allah. Liyuhimun nas ma aradahallah, yang tidak diinginkan oleh Allah. Liyuhimun nas, supaya menipu manusia. Annaha min indillah, bahwasannya keterangan tersebut dari sisi Allah. Wa ma hiya min indillah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Fa idza kanat haluhum fi kitabihim alladzina yarawnahu syarafahum, apabila ini adalah keadaan Bani Israel dengan kitab mereka yang mereka yakini kemuliaannya. Jadi Bani Israel itu meyakini sucinya Taurat, meyakini sucinya Injil. Tapi kok mereka rubah? Apabila ini akhlak mereka, apabila ini adalah akhlak mereka, wadinuhum yasuddunan nasa bihi an sabilillah, maka mereka akan menghalangi manusia dari jalan Allah. Fa kaifa yurja minhum imanun lakum fahada min ab'adil asya. Maka bagaimana kalian mengharapkan iman mereka kepada kalian? Maka bagaimana mungkin kalian mengharap mereka masuk Islam? Ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Fihi lu'mu Bani Israel, lu'mu Bani Israel alladzina ja'athum an-ni'amu fahum lam yalinu lil haqq. Lu'mu Bani Israel, celaan bagi Bani Israel, karena telah datang kepada mereka nikmat-nikmat Allah, namun mereka tidak lunak, tidak tunduk kepada kebenaran. Jadi Bani Israel diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, namun itu semua tidak menjadikan hati mereka lunak, tunduk kepada kebenaran. Jadi kadang-kadang seorang itu kalau ingin supaya anaknya nurut, ini permisalan saja, dikasih sesuatu supaya nurut, ini tabi'i. Demikian pula hukum Allah Subhanahu wa taala, memberi nikmat kepada hambanya supaya tunduk, bukan mendapatkan kenikmatan semakin membangkang. Itu adalah Bani Israel. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-amru bitadabburil ayatil qur'aniyah wal kauniyah, perintah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah. Perintah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran
dan ayat-ayat kauniyah. Maka Al-Quran apabila tidak ditadaburi, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka ada gemboknya, keras hatinya, kaku hatinya, ada penutupnya dari mentadaburi Al-Quran. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta ini, kejadian besar yang terjadi, harus diambil pelajarannya, harus diambil pelajaran supaya bertambah iman seseorang, supaya tidak mati hati seseorang. Ada peristiwa besar namun tidak diambil pelajaran, tidak diambil pelajaran, maka itu sebab kerasnya hati, yaitu tidak mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Seperti banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menghukum suatu kaum karena maksiatnya. Ini diambil pelajaran. Maka Allah taala berfirman, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kami jadikan itu adalah peringatan keras bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dan bagi orang-orang yang akan datang setelahnya, serta nasihat, peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ru'yatul ayat tujibu riqqatal qalb. Melihat peristiwa yang besar, melihat kejadian yang besar mengharuskan, menjadikan hati seorang itu lunak. Jadi lihatlah dengan merenung supaya hati ini lunak, mengambil pelajaran, takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kadang-kadang melihat, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ada seorang muadzin meninggal dunia dalam keadaan adzan. Ini adalah ayat yang luar biasa, menjadikan hati ini merinding, takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Seperti itu. Apabila ada orang bermaksiat meninggal dunia dengan maksiatnya, takut kepada Allah, hati ini lunak, tunduk, supaya tidak seperti itu. Jelas ya. Namun orang ketika melihat peristiwa, berita seperti itu biasa-biasa saja. Saking banyaknya berita, saking banyaknya setiap hari melihat berita-berita, sehingga hati itu mengeras. Ketika melihat peristiwa yang terjadi, tidak diambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Maka di sini Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan ru'yatul ayat, melihat ayat-ayat, peristiwa-peristiwa yang terjadi mengharuskan hati ini lunak, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-mau'idah takunu bil maqal au bil hal. Nasihat itu ada dengan maqal, dengan ucapan, dan ada dengan kejadian. Jadi nasihat itu ada. Jadi kadang-kadang nasihat itu dengan ucapan, itu disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nasihat. Dan di antara nasihat adalah peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Allah memuliakan orang-orang yang tulus, Allah memuliakan orang-orang yang mulia, berakhlak mulia, semakin dimuliakan oleh Allah. Allah menghinakan orang-orang yang zalim. Ini peristiwa besar, harus kita ambil pelajaran. Maka nasihat itu kadang-kadang dengan ucapan dan kadang-kadang dengan keadaan dan kejadian. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi tashbihul ma'qul bil mahsus li ziyadatil fahm. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, di antara pelajaran dari ayat ini tashbihul ma'qul, memperumpamakan sesuatu yang ma'qul, sesuatu yang difahami dengan akal, diperumpamakan bil mahsus, dengan sesuatu yang bisa diraba, jelas dilihat.
li ziyadatil faham, supaya lebih tambah pemahamannya. Jadi hati itu keras, gimana? Dengan akal saja tidak kelihatan. Diperumpamakan kerasnya hati seperti batu. Oh iya, faham. Bahkan lebih keras lagi. Itulah kerasnya hati. Seperti apa? Kerasnya batu. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal hijarata khairun minal qulubil qasiyah. Batu itu lebih baik daripada hati yang keras. Kenapa? Karena batu yang keras masih banyak manfaatnya. Batu yang keras masih tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hati yang keras tidak ada manfaatnya. Tidak berguna di dunia, tidak ada manfaatnya. Hati yang keras kepada Allah tidak tunduk kepada Allah dan tidak sayang kepada hamba-hamba Allah. Karena apa? Karena kerasnya hati. Wal iyadu billah. Fihi annal jamadat ta'rifullaha wa tu'azzimu. Annal jamadat ta'rifullaha wa tu'azzimu. Bahwasanya benda-benda mati seperti batu mengenal Allah dan mengagungkannya. Jadi benda-benda mati mengenal Allah dan mengagungkannya. Maka di dalam Al-Quran sering kita membaca ayat Allah Ta'ala berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah langit yang tingkat 7, demikian pula bumi. Bumi bertasbih kepada Allah, semua yang ada di langit dan di bumi. Lalu Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu benda mati kecuali bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kalian tidak memahami bagaimana tasbih kalian. Pernah diperlihatkan di zaman Nabi SAW makanan yang hendak dimakan bertasbih. Pernah diperlihatkan di zaman Nabi SAW batu kerikil diletakkan di tangan Nabi SAW bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Angkat tetapi kalian wahai manusia tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Kemudian Allah menutup ayatnya, innahu kana haliman ghafura. Yang demikian itu karena Allah sayang kepada kalian dan Allah maha pengampun kepada kalian. Kalau sekiranya tasbihnya makanan diperlihatkan, bisa tidak kita makan? Jadi nasi mau kita makan bertasbih, subhanallah. Tidak bisa kita makan. Kita mau berjalan, bumi yang kita pijak bertasbih, tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah maha penyayang, maha lembut atas kalian dan maha pengampun. Nabi SAW bersabda, inni ra'aitu hajaran bi Makkah. Aku melihat batu besar di Makkah. Yusallimu alayya qabla an ub'atha. Batu tersebut selalu salam kepadaku sebelum diutus menjadi nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, inni la araftuhul an. Aku sekarang tahu di mana batu tersebut ada. Sekarang pertanyaan, kenapa kok nggak diberitahu? Hah? Kira-kira kalau diberitahu, ini loh dulu batu salam kepada Nabi SAW sebelum diutus menjadi nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kira-kira diapakan? Hah? Kira-kira diapakan? Mungkinan besar akan disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi lihatlah batu tunduk. Batu taat
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alam semesta seluruhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-inayatu bi islahil qulub. Perhatian untuk senantiasa memperbaiki hati. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki hati kita. Jadi dengan membaca ayat-ayat ini, hati itu keras. Bisa jadi yang keras itu hati kita. Jangan lihat orang lain, lihatlah diri kita. Jadi ayat-ayat ini dijelaskan oleh Umar ibn Khattab. Ayat ini untuk ahlul kitab, khitabnya untuk ahlul kitab, tapi yang dimaksud adalah kalian wahai kaum muslimin. Jadi ayat ini bukan untuk orang lain, untuk kita. Jangan sampai hati kita itu keras padahal sudah mendengarkan ayat-ayat Allah. Janganlah hati kita itu membatu atau lebih keras dari batu ketika kita melihat peristiwa yang terjadi, mendengar kematian, melihat kematian. Kita tertawa-tertawa seakan-akan kita menghadiri pesta dan seterusnya. Ini adalah kadang-kadang kita tidak sadar. Kita ini mau takziah, kita mau sholat, kemudian tapi kita santai saja, biasa. Ini hati kita ini sedang menuju kepada kekerasan, atau jangan-jangan kita itu hati kita itu keras, namun kita merasa hati kita itu lunak. Jadi paham ya? Jadi marilah kita sama-sama, jangan melihat orang lain, lihat diri kita. Oh iya, subhanallah, melihat kita menghadiri kematian, namun kita tidak bisa meneteskan air mata. Kita tertawa-tertawa biasa-biasa, tidak mengambil pelajaran kejadian yang sedang terjadi. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membersihkan hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkan jiwa ini, ati nafsi taqwaha, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Sucikanlah ya Allah, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa ini, hati ini. Anta waliyuha, Engkau pemiliknya, wa maulaha, dan Engkaulah yang menjaga hati ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dan senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar memperbaiki hatinya. Fihi al-hathu 'alal khusyu' inda qiraatil Qur'an, anjuran untuk khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitabah fatalat alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah bukan tiba saatnya? Apakah masih belum saatnya orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya ketika mengingat Allah, ketika dibacakan Al-Quran, wa ma nazala minal haq, yang diturunkan membawa kebenaran? Apakah belum saatnya khusyuk? Janganlah kalian seperti ahlul kitab yang dibacakan Al-Quran, yang dibacakan Taurat biasa saja, dijadikan bahan gurauan, diambil lucunya, faedah yang oh ini lucu, ini diambil lucunya faedahnya. Wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Hati mereka keras karena dibacakan At-Taurat, bacakan Injil, diambil pelajaran, tidak diambil. Wa katsirun minhum fasiqun, sebagian besar mereka adalah orang-orang fasik, wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya ayat 75. Fihi hadhil ayah litasliyah wa laysat linnahi anil hirs fid dakwah. Ayat ini adalah hiburan, bukan untuk melarang orang semangat berdakwah. Enggak, semangat berdakwah. Tapi kalau ada orang yang tidak menerima dakwahnya, lihat akhlaknya, oh perangannya seperti itu, ya jangan heran, jangan kecil hati.
tapi tetap sungguh-sungguh di dalam berdakwah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa innama alaikal balahu wa alainal hisab. Tugasmu menyampaikan dan tugas kami menghisab mereka. Kemudian fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ala da'watil kuffar ilal Islam. Ayat ini menjelaskan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabatnya untuk mengajak orang-orang kafir masuk Islam. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi para sahabat juga demikian, semangat. Lihatlah Abu Darda masuk Islam melalui perantara siapa? Abu Darda masuk Islamnya melalui perantara siapa? Abdullah ibnu Rawahah. Semua sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat mubasysyirina bil jannah, mayoritas mereka masuk Islam melalui perantara siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Maka Allah berfirman, afatat ma'un, apakah kalian berharap? Ini menunjukkan mereka adalah generasi yang semangat. Masing-masing punya beban dakwah. Masing-masing punya beban. Bagaimana saya mengajak saudara saya, tetangga saya, ini saya, untuk kembali kepada Al-Quran, untuk kembali kepada Sunnah. Ini yang luar biasa. Inilah yang menjadikan mereka menjadi generasi yang terbaik. Maka Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum di sini sahabat, bukan sebagian kelompok. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena sahabat semangat sekali untuk mengajak orang, semangat, bukan hanya semangat, berharap. Jadi sebagian dakwanya hanya menyampaikan saja, tidak ada harapan. Tidak demikian. Harus sungguh-sungguh, harus berharap, ingin mengajak saudaranya supaya selamat dari kesyirikan, selamat dari siksa neraka. Demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari kalangan kalian, dari bangsa kalian. Azizun alaihi ma anitum. Sedih, terasa berat jika kalian tersesat. Jadi demikian sikapnya seorang dai. Jika kalau dakwanya tidak diterima, kasihan kepada orang yang tersesat. Azizun alaihi ma anitum, harisun alaikum. Sangat bersungguh-sungguh, semangat sekali dakwah. Kepingin kalian beriman, kepingin kalian masuk surga. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman ia sangat lembut lagi amat penyayang. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal hidayata biyadillah. Hidayah, petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah saja yang maha tahu siapa yang layak mendapatkan petunjuk dan siapa yang layak untuk disesatkan. Fihi isbatu sifatil kalam lillah. Kita mengimani sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Fihi anna at-taurata wal kutubas samawiyyata kalamullah. Kita mengimani bahwasanya Taurat dan semua kitab suci dari langit, Taurat, Injil, Zabur, Suhufi Ibrahim, Suhufi Musa adalah firman Allah. Sama-sama firman Allah. Fihi anna jami'al kutub muharrafun illa al-Quran. Semua kitab suci sudah dirubah oleh pengikutnya kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun masih saja banyak kaum muslimin yang ingin merubah maknanya Al-Quran. Jadi kalau hurufnya mustahil mereka merubah huruf Al-Quran. Jadi lafaz Al-Quran tidak mungkin bisa dirubah, hurufnya tidak mungkin. Tapi mereka merubah maknanya, terutama tentang sifat-sifat Allah. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Jadi sifat Allah ditakwilkan, dirubah,
merubah Al-Quran, merubah maknanya. Apabila merubah hurufnya, lafadznya tidak boleh. Sama juga merubah maknanya juga tidak boleh. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal kutubah qabla al-Quran laisat bimu'jizah. Jadi kitab suci sebelum Al-Quran itu bukan mukjizat. Maka bisa diotak-atik, dimajukan, diundurkan sesuai yang menulis, sesuai yang mengarang. Lain dengan Al-Quran, tidak bisa dirubah. Al-Quran dijaga oleh Allah. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Maka Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengkisahkan seorang pemuda semangat, kepingin tahu kebenaran agama. Maka dia menulis Taurat dengan tangannya, ditambahi, dikurangi, ditambahi, dikurangi. Lalu datang kepada pastor Yahudi atau imam Yahudi. Imamnya ketika membaca disodorkan, wahai imam, ini Taurat tulisan tanganku. Dibaca imamnya. Imamnya langsung senang bergembira, wahai pemuda, kamu nanti akan menjadi pemuda yang sangat bermanfaat untuk kaum Yahudi. Dipuji. Maka pemuda tersebut berkata, ini bukan agama yang benar. Karena Taurat tak tambahi, tak kurangi, tak majukan, tak rubah. Imamnya tidak tahu bagaimana masyarakatnya, bagaimana pengikutnya. Sama ketika dia berikutnya mencoba menulis Injil. Nulis Injil, tulis dengan tangannya sendiri, satu kitab, ditambahi, dikurangi, dirubah, dibawa kepada pendeta, wahai pastor, wahai imam, ini Injil tulisan tanganku. Dibaca, tolong dibaca, dicermati dari awal sampai akhir, dibaca. Setelah itu pemuda tadi dipanggil, wahai pemuda, kamu adalah pemuda yang hebat, kamu akan memiliki kedudukan yang besar di agama ini. Maka sang pemuda berkata, ini adalah agama yang tidak benar. Kitab sucinya dirubah, tidak tahu imamnya, apalagi makmumnya. Kemudian dia mencoba memalsukan Al-Quran, menulis Al-Quran, ditambahi, dikurangi. Setelah itu datang kepada seorang ulama. Jangankan ulama, orang biasa saja yang bukan ulama, hafal Al-Quran, anak kecil yang hafal Al-Quran, tahu ini dirubah. Maka setelah itu dilempar langsung, ini bukan Al-Quran. Dia kaget langsung. Akhirnya dia masuk Islam. Ini adalah agama yang benar. Kitab sucinya tidak bisa dirubah. Demikian Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat. Adapun kitab-kitab suci yang lainnya adalah firman Allah. Namun bukan bukan mukjizat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma min nabiyyin minal anbiya, tidak ada satupun nabi dari para nabi dan para rasul, illa waqad u'tiya ma mithluhu amana alaihil bashar, kecuali diberi mukjizat yang dengannya manusia beriman. Wa innama utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya, hanya saja mukjizat yang Allah berikan kepadaku adalah wahyu, firman-Nya, itu mukjizatku, mukjizat yang terbesar. Fa arju an akuna aktsara tabi'an yaumal qiyamah, maka aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Kemudian dari hadis ini, dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dhammut ta'wil, celaan orang-orang yang mentakwil Al-Quran. Jadi mereka yang suka mentakwil Al-Quran, mentakwil sifat-sifat Allah, mereka mencontoh Bani Israel. Yuharrifunal kalimah an mawadhi'i, merubah firman Allah dari tempatnya. Kalau di sini Al-Quran tidak bisa dirubah dari tempatnya, tapi dirubah maknanya. Di perbuatan mereka sangat tercela. Dari hadis ini terdapat pelajaran at-tahdiru minal ahadits ad-dha'ifah wal maudu'at. Hati-hati, peringatan dari hadis palsu dan hadis lemah.
Jadi karena hadis lemah inilah yang akan menyesatkan umat. Dengan cara apa? Kita mempelajari supaya kita tahu hadis ini sahih atau hadis ini palsu. Cara yang paling bagus untuk mengetahui yaitu bacalah hadis sahih. Bacalah hadis sahih. Pelajari hadis sahih. Karena kita akan apabila terbiasa mendengar yang sahih, lalu suatu saat kita mendengar yang palsu, kita agak risih, ragu-ragu. Ini jangan-jangan bukan hadis. Seperti itu. Bagaimana cara mengetahui hadis sahih? Hadis itu lemah. Kita masyarakat umum. Bagaimana caranya? Ya sampaikan hadis yang sahih, Sahih Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, sampaikan yang sahih. Supaya masyarakat nanti kalau mendengar hadis yang lemah gak terbiasa. Ini jangan hadis. Tetapi sekarang masyarakat sudah disampaikan hadis sahih, lalu mau tahu hadis dhaif, apa manfaatnya? Jelas ya? Karena hadis dhaif itu sangat sudah banyak penyebarannya, doa-doa banyak yang disusupi hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis yang tidak ada asal usulnya. Maka bagaimana cara yang terbaik? Sampaikan hadis sahih, hafalkan, sampaikan kepada umat, semangat, penuh dengan semangat, sabar, istiqamah di atas jalan ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bahagia dengan Al-Qur'an di dunia, berbahagia dengan Al-Qur'an di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.